Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Buat teman-teman yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini admin mau ngelanjutin nih spoiler Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka bisa langsung disimak aja. Tapi kalau kalian kurang suka dengan versi komik ini bisa skip aja ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kelanjutan spoiler alur cerita Battle Through the Heavens. Di suatu tempat padang tandus Bukit Emas dalam dunia pil, terlihat ada seorang peserta yang berhasil mengalahkan monster ular dan mendapatkan inti monster 1000 tahun. Walau jika dia nanti gagal dan tereliminasi dalam ujian seleksi, dirinya tak akan menyesal tuh sebab telah mendapatkan barang yang berharga. Namun karena dia lengah, dia pun diserang oleh pria tua bernama Huang Yi dan dalam waktu singkat aja dia berhasil mengalahkan peserta tersebut. Huang Yi yang merampas inti monster 1000 tahun itu, pria yang dihajar pun memohon ampun dan meminta untuk mengembalikan inti monster 1000 tahun miliknya. Setelah itu, batu spasial milik pria itu pun langsung dihancurkan supaya dirinya kembali ke dunia nyata. Huang Yi juga berkata kalau di dunia ini hanya yang kuatlah yang bakal bertahan. Huang Yi yang tahu kalau inti monster 1000 tahun itu sulit didapat, tiba-tiba aja Xiaoyan pun yang mengawasi Huang Yi dari tadi. Dengan begitu sigapnya Xiaoyan mengambil inti monster itu dari tangan Huang Yi, hanya menggunakan langkah 3000 petir aja untuk menghindari serangan Huang Yi barusan. Huang Yi yang sangat marah dan ingin menghabisi Xiaoyan karena dia telah mengambil inti monster dari tangannya. Xiaoyan pun mengeluarkan boneka iblis bumi dan balas menyerang Huang Yi menggunakan boneka tersebut. Melihat kekuatan serangan boneka iblis bumi sangat kuat, Huang Yi juga mengeluarkan tungku selimut langit untuk menahan serangan itu. Namun pertahanan Huang Yi kala itu hancur lebur karena dia tak kuat menahan serangan bertubi-tubi dari boneka iblis bumi. Huang Yi yang memohon ampun kepada Xiaoyan sambil bertanya siapakah nama orang yang menyerangnya itu. Tentu saja Xiaoyan tak peduli tuh dan langsung menghancurkan kalung spasial Huang Yi untuk mengirimnya keluar. Setelah itu Xiaoyan pun ngajak bonekanya untuk menggali harta karun yang tersimpan di dalam tanah sana. Alangkah gembiranya Xiaoyan ketika dia berhasil menemukan permata induk inti, di mana benda itu sih bisa membentuk inti sumsum jiwa yang bermanfaat untuk menerobos ke tahap alkemis tingkat 8 dengan mudah nantinya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan yang sadar kalau ini bukanlah waktu yang tepat untuk terlena, dia pun melihat peta dengan coretan tangan di sana-sini. Xiaoyan yang sangat kesal, dia pun merasa kalau panitia acara tersebut ngeremehin dirinya. Selang beberapa waktu, Xiaoyan pun melihat kembang api di langit, tanda buat para peserta untuk ngumpul. Xiaoyan yang penasaran siapakah yang bikin sinyal tadi, dia pun mutusin untuk OTW memeriksa tempat itu. Di tempat lain, di sebuah pegunungan 10.000 obat, tempat yang dikenal dengan kekayaan herbalnya namun penuh dengan bahaya, terlihat Cao Ying dan Song Jing berhasil mengumpulkan sejumlah peserta, di mana Song Jing ngumpulin orang-orang itu untuk bersatu dan membentuk aliansi sementara. Rencananya sih mereka bersama-sama menjelajahi pegunungan obat, mencari setiap bahan obat yang ada dalam daftar. Karena pegunungan itu terkenal penuh dengan berbagai jenis binatang sihir, bahkan pemimpinnya sendiri adalah binatang sihir tingkat 8. Melihat para peserta yang begitu terkejut karena binatang sihir yang bakal mereka hadapi adalah tingkat 8, saat itu sih terlihat Xiaoyan sedang nyamar tuh dan bertanya ke salah satu peserta tentang pegunungan 10.000 obat itu. Salah satu peserta lain yang nyuruh Xiaoyan untuk membuka petanya sendiri. Alangkah terkejutnya mereka kalau peta yang dimiliki oleh Xiaoyan berbeda dengan yang lain. Penjelasan singkatnya sih emang ada 3 buah peta kategori Zong untuk mengurangi jumlah peserta yang lolos. Song Jing yang bertanya pada semua peserta di sana apakah mau join aliansi atau enggak, terlihat kalau mereka saat itu cukup kebingungan tuh, takut kalau ada peserta lain yang menyerang mereka secara diam-diam. Song Jing pun bersumpah akan membentuk aliansi untuk berjuang bersama-sama, di mana sebelum binatang sihir level 8 itu dikalahkan, tidak ada yang boleh menyerang rekannya sendiri. Kalau ada yang melanggar maka akan dihajar sama Song Jing itu sendiri. Para peserta yang mulai yakin dan akhirnya setuju ikut dalam aliansi tersebut, Xiaoyan pun membuka penyamarannya di sana tuh, di mana Cao Ying dan Song Jing yang cukup kaget kalau Xiaoyan dari tadi nyamar. Di momen itu sih Xiaoyan langsung ngajak Chen Xian untuk duel dan menyelesaikan dendam pribadi di antara mereka.
Songqing yang saat itu mau melerai pertikaian tersebut, Chou Ying malah menghentikan Songqing dan berkata untuk tidak mengacau, karena dia juga ingin melihat pertarungan yang bagus antara mereka. Di sini, Chen Xian dan dua pengawalnya pun menyerang Xiaoyan bersama-sama, tapi Xiaoyan menggunakan pedang baloknya itu untuk menyerang Chen Xian. Namun karena dia kalah cepat, salah satu dari pengawal Chen Xian berhasil menghajar Xiaoyan dari arah belakang. Saat Xiaoyan terlempar di udara, salah satu pengawal Chen Xian yang tersisa juga bersiap untuk menyerang Xiaoyan. Dia langsung menebas tubuh Xiaoyan di sana, akan tetapi ternyata itu hanyalah tubuh ilusi petir doang. Para pengawal Chen Xian yang menyadari kalau itu adalah trik pengalih perhatian, di mana Xiaoyan yang asli sih udah berada di belakang Chen Xian dan siap mengajarnya. Chen Xian yang tidak siap pun dia hanya bisa menahan serangan Xiaoyan. Merasa serangan itu mudah ditahan oleh Chen Xian, dia pun menghina kalau kekuatan Xiaoyan tidak ada apa-apanya. Di momen tersebut, Xiaoyan pun kembali menghajar Chen Xian bertubi-tubi hingga pada akhirnya terpental lumayan jauh. Chen Xian yang terluka parah dengan meridian di tubuhnya rusak akibat serangan Xiaoyan barusan. Dia pun memerintahkan para pengawalnya untuk menghabisi Xiaoyan tanpa ampun. Namun saat para pengawal itu mau menyerbu Xiaoyan, terlihat Xiaoyan pun dengan mudah menghindari serangan mereka dengan teknik langkah 3000 petir, yang membuat para pengawal itu kewalahan dan tak mampu menyentuh Xiaoyan. Xiaoyan yang memperingatkan para pengawalnya Chen Xian untuk segera merawat tuan muda mereka daripada terus menyerangnya. Mereka pun memilih untuk menghentikan pertempuran kala itu dan bersiap-siap untuk meninggalkan dunia pil sana. Namun tanpa diduga-duga, Xiaoyan yang telah berhasil merebut batu spasial milik Chen Xian, di mana hal itu pun langsung membuat Chen Xian semakin kesal dan berteriak kepada Xiaoyan jika dia bersumpah tidak akan memaafkan atas penghinaan kala itu. Xiaoyan yang berpamitan untuk pergi kepada Songqing jika dirinya akan mencari bahan obat itu sendirian karena dia tak ingin melibatkan Songqing dan yang lainnya dalam bahaya yang mungkin dihadapinya. Songqing merasa menyesal jika keputusannya barusan justru memberi kesempatan Xiaoyan untuk bertindak sesuka hatinya, seolah-olah memberi Xiaoyan kebebasan untuk menyerang Chen Xian tanpa tanggung jawab. Beberapa hari kemudian, di danau spiritual pegunungan 10.000 obat, terlihat ada seekor binatang sihir sedang beristirahat di atas batu besar yang menyimpan bahan obat langka, yaitu serum pil jiwa. Dengan cerdiknya, Xiaoyan berhasil menarik perhatian monster itu, membuatnya menjauh dari batu tersebut. Namun ketika Xiaoyan mau mengambil serum pil jiwa itu, binatang sihir tingkat 7 itu pun menyadari trik yang dilakukan oleh Xiaoyan. Tanpa ragu, binatang sihir tersebut pun langsung balik dan menyerang Xiaoyan dengan kibasan ekornya yang begitu kuat, membuat Xiaoyan terpental cukup jauh dan menghantam keras dinding bebatuan di belakangnya. Beberapa saat kemudian, binatang sihir itu yang terlihat tertawa senang melihat Xiaoyan gagal menipunya. Dia pun berkata tuh, jika binatang sihir tingkat 7 seperti dirinya tidak akan mudah ditipu dengan umpan sederhana seperti buah awan air. Namun setelah dia memakan umpan itu, dia pun seketika langsung tepar karena ada efek memabukkan. Karena buah awan air itu udah diracik Xiaoyan sedemikian rupa, yang bahkan Ziyan pun merasakan efek mabuk juga ketika mengkonsumsinya. Xiaoyan yang segera menggali dan menghancurkan batu di sana sebelum efek memabukkan yang diberikan habis. Dia pun berhasil mendapatkan serum pil jiwa yang merupakan bahan utama dalam pembuatan pil sumsum jiwa hati nanti. Merasa cukup beruntung, Xiaoyan pun kemudian membuka petanya lagi dan kembali fokus untuk mencari bahan obat lain yang dibutuhkan. Setelah itu, Xiaoyan pun OTW ke lokasi selanjutnya, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Meskipun sudah berkali-kali menggali, dia masih belum menemukan inti naga di lokasi itu. Karena tak kunjung ketemu juga, Xiaoyan pun memutuskan untuk mencari bahan obat lain terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan yang sampai di hutan dengan begitu banyak pohon darah iblis. Xiaoyan pun kesal tuh karena dia tidak menemukan satupun rumput keabadian di hutan tersebut. Karena kesal tak mendapatkan apa yang dia cari, Xiaoyan pun pada akhirnya memutuskan untuk merampasnya aja dari binatang sihir yang tinggal di pegunungan sana.
Di tempat lain terlihat pemimpin binatang sihir tingkat 8 yang bertubuh kekar saat itu lagi pesta makan. Terlihat kalau dia sedang menikmati banyak buah-buahan di gunung sana yang kategorinya adalah bahan obat penting bagi para alkemis. Kemudian binatang sihir itu pun memerintahkan para anak buahnya untuk ngumpulin makanan lagi dan lagi supaya persediaan makanannya dalam beberapa minggu ke depan terpenuhi tanpa kekurangan. Di sisi lain, Song Qing yang memerintahkan Chen Xian dan pengawalnya beserta anggota aliansi lainnya untuk lari secepat mungkin. Terlihat kalau saat itu mereka sedang dikejar-kejar oleh Master Dozun misterius dari Aula Jiwa. Walau Chen Xian berkata jika Sekte Xuan Mendalam punya hubungan baik dengan pihak Aula Jiwa, ternyata Master Dozun misterius dari Aula Jiwa itu tak menggubris ucapan Chen Xian. Master Dozun Aula Jiwa yang dengan dinginnya berkata jika dia tak peduli. Salah satu pengawal Chen Xian pun berbalik arah dan mencoba melawan Master Dozun Aula Jiwa itu. Tapi upayanya tersebut sia-sia. Justru mereka malah terkapar tak berdaya karena perbedaan kekuatan mereka yang terlalu jauh. Setelah menghabisi Chen Xian dan dua pengawalnya itu, Master Dozun itu pun kini menghadang Song Qing dan Cao Ying di sana. Song Qing yang saat itu berkata berani-beraninya Aula Jiwa menyerang pihak Menara Pil. Justru Master Dozun Aula Jiwa itu hanya tersenyum sambil menjawab tuh, jika kejadian ini tak akan diketahui pihak Menara Pil kalau tak ada yang selamat. Di momen itu Song Qing dengan peserta lain pun berusaha menyerang balik, namun dalam sekejap aja mereka semua berhasil dikalahkan karena ternyata Master Dozun Aula Jiwa itu tidak sendirian di sana. Para peserta yang mulai menghancurkan batu spasial mereka masing-masing dan berharap supaya bisa segera keluar dari dunia pil sana. Namun naasnya sih tidak ada yang bisa keluar dari dunia pil sana tuh, meskipun telah menghancurkan batu spasial itu, dimana ternyata Master Dozun Aula Jiwa tersebut telah memasang perisai jiwa yang bisa menonaktifkan kemampuan teleportasi. Cao Ying yang memperingatkan Dozun Aula Jiwa itu kalau tindakan mereka kala itu merupakan kesalahan besar karena Menara Pil tidak akan tinggal diam. Mendengar hal itu, Master Dozun Aula Jiwa itu pun marah dan tanpa ragu melancarkan serangan rantai jiwa ke arah Cao Ying. Tentu saja Song Qing pun memperingatkan Cao Ying untuk berhati-hati karena rantai jiwa itu bisa menghancurkan jiwanya Cao Ying. Dan ketika Xiaoyan datang tepat waktu menghentikan serangan rantai jiwa itu, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari chapter kali ini. Wah, bakal seru tuh kalau Xiaoyan mulai baku hantam versus pelindung dari Aula Jiwa. Kira-kira apakah ada jurus baru dari Xiaoyan? Ya, tunggu saja ya, karena chapter selanjutnya akan admin upload secepat mungkin. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video spoiler selanjutnya. Bye-bye.